Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ayat harian kita pada hari ini Kamis 14 Oktober 2021 diambil dari 1 Korintus 13 ayat ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian ayat harian kita. Saudara-saudara, ada seorang teolog bernama Calvert. Dia bilang begini, saudara. Seandainya Alkitab dimusnahkan dari tengah-tengah dunia ini, kita tidak perlu khawatir. Sebab inti pengajaran atau isi Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sebenarnya hendak mengatakan, Yesus sayang padaku. Alkitab mengatakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan. Nah, saudara-saudara, Allah mengasihi kita di dalam Yesus. Dan itulah isi pengajaran firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang, yang kita yakini sebagai firman Allah. Nah, saudara-saudara, kasih Allah dinyatakan kepada seluruh umat manusia di dalam Yesus Kristus. Nah, kasih Allah itu saudara kekal dan itu dinyatakan kepada semua orang. Kasih Allah adalah pengorbanan, saudara-saudara. Yesus anaknya harus mati untuk kita. Nah, oleh karena itu kasih tanpa pengorbanan, saudara-saudara, sejatinya bukanlah kasih. Tetapi kasih yang sempurna adalah ketika kita juga mau berkorban untuk orang lain. Nah, saudara-saudara, Allah yang mengasihi manusia rela mengorbankan anaknya. Nah, oleh karena itu wujud kasih Allah itu adalah pengorbanan. Maka ketika kita berbicara tentang kasih, itu berarti pula kita mau berkorban kepada orang lain. Jadi kalau saudara-saudara berani berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi saudara, itu pula berarti bahwa aku mau berkorban untuk saudara, aku mau berkorban untuk Anda. Nah, saudara, Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidup dalam kasih. Kasih tidaklah sebatas ucapan-ucapan yang menyejukkan, saudara-saudara. Ia bukan sekadar kata-kata yang membahagiakan, tetapi kasih adalah perilaku hidup yang meneladani kasih Yesus Kristus. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih, saudara-saudara, maka sejatinya ia bukanlah kata sifat, tetapi kata kasih di situ adalah kata kerja. Kasih adalah mau berbuat, kasih adalah bertindak, berkorban, mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, saudara-saudara, Paulus berkata bahwa tidak ada gunanya kalau kita mampu berkata-kata dengan semua bahasa. Tidak ada gunanya ketika kita, saudara, mampu bernubuat. Dan tidak ada gunanya ketika kita mampu menyatakan rahasia, bahkan memiliki segala pengetahuan, bahkan kita juga memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung bila kita tidak hidup, tidak memiliki, tidak mempunyai kasih. Nah, saudara, sebab kasih bukanlah rangkaian kata-kata, ia bukanlah teori. Kasih adalah sabar, kasih itu adalah murah hati, kasih itu tidak cemburu, saudara-saudara. Ia tidak memegahkan dirinya dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, saudara-saudara. Ia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hidup kasih adalah, saudara-saudara, ketika ia berpaut kepada Kristus yang mengasihi kita. Nah, maka kasih itu, saudara-saudara, adalah kasih yang kekal, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih, maka kasih itu tidak pernah sirna di telan waktu dan musim. Bahkan Paulus berkata, bila nubuat saja akan berakhir, saudara-saudara, bahasa roh pun akan berhenti, pengetahuan juga, Bapak Ibu, saudara-saudara, akan lenyap. Namun kasih Kristus itu tidak berkesudahan. Kasih Allah di dalam Yesus itu tidak berkesudahan. Kenapa, saudara-saudara, kasih itu tidak berkesudahan? Karena kasih itu adalah Yesus Kristus sendiri.
Nah, saudara-saudara, ada 10 orang mahasiswa, mereka menuju ke suatu pulau dan mereka menaiki perahu yang kecil. Ketika mereka menaiki perahu itu, dalam perjalanan menuju pulau itu, 9 orang dari 10 orang yang ada di atas perahu itu sibuk membicarakan tentang kasih, saudara-saudara. Yang satu bilang seperti ini, yang satu bilang seperti itu, yang ketiga bilang seperti ini. Mereka disibukkan tentang teori kasih. Tapi satu orang dari 9 orang yang sibuk membicarakan kasih itu, dengan tidak sengaja ia terjatuh dan dia hampir tenggelam. Tapi yang 8 orang yang tinggal sibuk tadi membicarakan kasih tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi satu orang yang dari tadi diam dan tidak mau ikut sibuk membicarakan tentang kasih, dia langsung terjun dan dia menolong saudaranya, temannya yang tenggelam itu. Lalu dia angkat ke perahu, lalu setelah sampai di atas perahu dia berkata, saudaraku, inilah kasih. Kasih adalah pengorbanan, kasih adalah perbuatan melakukan yang baik kepada orang lain. Maka saudara-saudaraku, marilah kita hidup selalu di dalam kasih, mengasihi orang lain, mengasihi semua orang tanpa batas, sebab Yesus juga mengasihi secara universal. Yang mengasihi saudara-saudara, yang mengasihi saya, mengasihi kita semua, dan wujud cinta kasih Allah itu telah dinyatakan kepada kita sehingga kita pada saat ini boleh menghirup udara pagi, boleh melanjutkan aktivitas, dan ini semua karena cinta kasih Yesus. Nah, oleh karena itu mari tebarkan cinta kasih Yesus itu kepada semua orang. Belajarlah untuk mengampuni saudara-saudara, belajarlah untuk menerima kekurangan orang lain, belajarlah untuk selalu menolong, membantu, dan peduli kepada orang, dan belajarlah untuk mau berkorban kepada orang-orang lain. Dan dikatakan di dalam nas kita hari ini bahwa kasih tidak berkesudahan. Sebab ketika kita mampu melakukan kasih, berarti Kristus yang hidup di dalam diri kita. Sebab Kristus itu adalah kekal anak Allah yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ia hadir mengasihi kita. Bahkan kasih itu tidak akan sirna ditelan oleh waktu dan keadaan. Kasih itu akan tetap hidup di tengah-tengah kehidupan orang percaya, dan kasih itu adalah Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan. Maka hari ini kita berbahagia karena ada Yesus yang sungguh mengasihi kita, saudara-saudara. Belajar untuk hidup di dalam kasih, itu pula berarti bahwa kita telah menempatkan diri sebagai pengikut Yesus dan menjadikan Kristus teladan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak, hari ini kami belajar tentang kasih, yaitu mau berkorban, menolong, mengasihi semua orang tanpa batas. Sebab Engkau mengasihi kami, mengampuni kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami supaya menjadi pengasih dimanapun kami berada. Dan kami melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami satu hari ini. Tuhan, tolong kami jagai, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan terus menjadi pengasih dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.